Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Pak Budi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil revisi kami, final project dari sistem basis data, yaitu analisis kebutuhan untuk sistem reservasi restoran. Terlebih itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Nur Aini dengan NRP 50022310046 dan 4 rekan saya. Perkenalkan, saya Aureli Iva dengan NRP 50022310005. Perkenalkan, nama saya Nisrina Afifah Trias Putri dengan nomor NRP 50022310027. Perkenalkan, nama saya Rendokasi Putri Sri Amim dengan NRP 50022311160. Kenalkan, nama saya Rafa Rahmadian Wiki dan NRP 522 310 41. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan setiap halaman dari website kami, mulai dari dashboard, pelanggan, meja, menu, reservasi, dan juga daftar hitam. Dimulai dari dashboard akan dijelaskan oleh Disvina. Yang pertama ada halaman dashboard. Di sini itu berisi ringkasan dan statistik dari restoran dengan data terakhir yaitu data hari ini 30 Juni 2026. Di sini ada beberapa informasi sekilas, ada jumlah reservasi hari ini, terus total reservasinya, lalu ada total pelanggan, pelanggan yang berstatus blacklist, lalu ada berapa reservasi yang berhasil, yang terlambat, yang dibatalkan, dan yang kadaluarsa. Minta tolong di-scroll. Lalu di bawahnya ada statistik pendapatan. Jadi di sini ada statistik pendapatan dari restoran kami, baik dari bisa melalui hari, secara harian, secara bulanan, dan secara tahunan. Lalu ada beberapa informasi seperti informasi reservasi yang aktif pada hari ini, itu ada reservasi dari Budi Santoso contohnya dari jam 3 sampai jam 5 sore. Selalu ada daftar hitam yang juga tercantum di bagian dashboard ini. Selanjutnya, Selanjutnya, untuk di bagian pelanggan, halaman ini digunakan untuk mengelola seluruh data pelanggan yang terdaftar di sistem reservasi restoran ini. Eh, Informasi ini menampilkan pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan provinsi khusus lainnya. Selanjutnya ada di bagian kanan, itu terdapat tombol tambah pelanggan yang digunakan untuk menambahkan data pelanggan baru ke dalam database itu sendiri. Nah, untuk setiap baris di eh, data itu juga ada tersedia edit untuk memperbarui informasi dan hapus untuk menghapus data pelanggan yang sudah tidak diperlukan. Selanjut ke meja. Untuk meja sendiri di sini digunakan untuk mengelola data meja yang tersedia di dalam restoran tersebut. Nah, pada halaman ini ditampilkan informasi berupa nomor meja, kapasitas meja, total reservasi, dan eh, yang dipakai reservasi itu berapa. Untuk di sebelah kanan itu juga terdapat tombol tambah meja yang digunakan sama seperti pelanggan, digunakan untuk menambahkan data meja baru ke dalam sistem reservasi ini. Nah, untuk di setiap baris data meja itu juga tersedia seperti edit untuk mengubah informasi dan juga hapus untuk menghapus data yang memang tidak diperlukan. Kemudian ke menu. Nah, untuk di bagian menu sendiri ini juga untuk mengelola seluruh data menu makanan dan minuman yang tersedia di restoran. Kalau misalnya ada menu atau menu makanan atau minuman yang
em, mungkin baru atau bisa ditambahkan itu bisa diklik di tombol tambah menu. Nah, ini juga di halaman ini juga mendapatkan informasi berupa ID menu, kemudian kategori dan harga minuman atau makanan. Di tiap baris itu juga ada edit dan hapus seperti pelanggan dan juga meja. Lalu di bagian atas itu terdapat fitur filter untuk memudahkan pengguna menampilkan menu berdasarkan tiap kategorinya. Next, bisa dilanjutkan teman saya. Lalu masuk ke reservasi. Di halaman utama reservasi terdapat filter, yaitu semua berhasil terlambat dibatalkan dan kadaluarsa. Untuk pada filter, semua ini menampilkan seluruh riwayat pelanggan. Lalu pada filter berhasil ini memperlihatkan pelanggan yang berhasil untuk reservasi. Lalu pada filter terlambat, ini merupakan pelanggan yang eh, tetap datang pada saat reservasi namun terlambat. Lalu pada filter dibatalkan, ini merupakan pelanggan yang eh, tidak datang tetapi melakukan konfirmasi kepada admin. Lalu pada filter kadaluarsa, ini menampilkan pelanggan yang sampai akhir reservasi, jam reservasi selesai itu tidak datang atau tidak ada konfirmasi. Lalu kita bisa lihat di buat reservasi sini, memilih salah satu pelanggan, contohnya Budi Santoso, lalu memilih meja, contohnya meja 50. Nah, karena Budi Santoso sudah memilih pada hari ini, beliau tidak bisa memilih lagi karena satu pelanggan itu hanya diperuntukkan untuk satu reservasi di hari yang sama. Lalu kita pilih pelanggan lain, contohnya Citra Lestari. Lalu pilih meja 501. Nah, karena 501 kosong, jadi slotnya tersedia dan jamnya juga tersedia. 502. Oh, 502. Nah, halo, simpan reservasi. Nah, tadi Citra Lestari ada di bagian atas, statusnya berhasil. Dan di sini ada 5 tombol, yang tombol hijau ini menandakan untuk berhasil atau kamu datang tepat waktu. Lalu pada yang warna kuning ini datang terlambat. Lalu pada yang cross ini menandakan dibatalkan. Nah, berikut adalah riwayat reservasinya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke halaman daftar hitam, di mana daftar hitam ini adalah pelanggan yang melakukan pembatalan dan juga yang kadaluarsa. Seperti yang sudah didefinisikan, pembatalan atau dibatalkan itu dari pelanggan, sedangkan kadaluarsa adalah orang yang dat orang yang tidak datang sampai waktu reservasi itu sudah habis. Nah, contohnya yang masuk di daftar hitam di sini bernama Eko Prasetyo, di mana dari Eko Prasetyo melakukan pembatalan sebanyak 2 kali dan juga kadaluarsa sebanyak 2 kali, sehingga totalnya ada 4 sehingga masuk dalam daftar hitam. Eko Prasetyo akan bisa melakukan reservasi lagi apabila sudah 30 hari setelahnya, atau dari Eko Prasetyo melakukan konfirmasi kepada admin untuk bisa melakukan reservasi sehingga ia tidak perlu menunggu 30 hari lagi untuk melakukan reservasi lagi di restoran tersebut. Nah, ada tabel di bawahnya yaitu dengan keterangan perlu diperhatikan dengan 1 sampai 3 pelanggan, di mana ini merupakan daftar-daftar dari pelanggan-pelanggan yang mendekati daftar hitam sebanyak 1 sampai 3 pelanggan. Nah, dalam contoh di sini itu terdapat 2 contoh, yaitu Budi Santoso pelanggarannya sebanyak 1 kali, dan juga Citra Lestari sebanyak 1 kali. Selanjutnya di bagian bawah ada tabel terkait riwayat dikeluarkan 30 hari.
Misalkan Eko Prasetyo tadi sudah selama 30 hari, otomatis Eko Prasetyo akan muncul dalam tabel riwayat dikeluarkan 30 hari tersebut. Mungkin itu terkait daftar hitam, akan dilanjutkan terkait penjelasan tabel. Selanjutnya, untuk penjelasan tabel, eh, sebagai bukti otentik bahwa database yang kami buat dari web tersebut ini berjalan di SQL Server, berikut adalah diagram hubungan entitas yang digenerate langsung melalui SQL Server. Di sini kita melihat bahwa setiap entitas itu saling terhubung melalui primary key dan foreign key dengan memanfaatkan struktur relasional khas SQL Server. Kita bedah satu-satu. Di dalam tabel terdapat tabel detail pesanan, reservasi, menu, meja, dan pelanggan. Selanjutnya pada tabel pelanggan juga terdapat ID pelanggan sebagai primary key dan nama pelanggan, nomor pelanggan, telepon, dan created as sebagai atributnya. Pada tabel meja terdapat nomor meja sebagai primary key, tabel menu, ID menu sebagai primary key, dan yang terakhir terdapat tabel reservasi. Untuk mengetahui bahwa tabel tersebut memang terhubung dengan web, kita dapat melihatnya dengan new query, ngetik select bintang. Nah, berikut misalkan kita ingin melihat tabel reservasi, kita bisa menginputkan coding select bintang from reservasi sehingga ketika di execute eh, akan memunculkan informasi yang terdapat di web tersebut. Di sini terdapat informasi ID reservasi, ID pelanggan, nomor meja, tanggal reservasi, waktu reservasi, durasi menit, jumlah orang, status, total harga, dan dikonfirmasi catatan pembatalan juga. Jika kita ingin melihat tabel meja juga bisa, atribut lain, tinggal diketik meja lalu di execute, akan muncul informasi nomor meja yang terdapat di web tersebut. Begitu pula dengan tabel menu pelanggan dan detail pesanan. Baik, itu dia penjelasan dari revisi Final Project Sistem Basis Data terkait analisis kebutuhan untuk sistem reservasi restoran. Apabila masih ada saran dan juga masukan untuk kami dari kelompok 6, mungkin bisa disampaikan melalui feedback ataupun comments yang ada di MyITS untuk bisa kita pelajari lebih lagi dan bisa kita perbaiki ke depannya. Kurang lebihnya, mohon maaf dari kelompok 6. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi.